Paramasan, Kabupaten Banjar, di atas daripada pelaksanaan dalam rangka melaksanakan program kerja bidang dakwah, yaitu pembinaan anak dan meneruskan pembangunan masalah al-Quran. Jadi kami membawa budaya Nabi Putri, saya sebagai direktur mengontrol ini atau Al-Quran bantuan dari Bank Rakyat Indonesia Syariah, ya, banyak juga 28 biji. Kemudian ada pelajaran agama Islam, buku-buku penangan dari salah seorang jemaah, juga ada dua kasus dan material bangunan sudah dikirim. Ya. Kepada para donatur, terima kasih atas sedekah infak-sedekahnya. Semoga menjadi sedekah jariah khususnya di bulan ini. Dan kami mohon doa pelaksanaan program ini berjalan dengan lancar, sukses dan selamat dalam perjalanan hingga kembali lagi ke Banjarmasin. Sekarang nanti sore menuju undangan insya 1 dan terus lagi langsung ke Paramasan. Geng sudah akan berangkat ke Paramasan. Yuk, kita akan menaiki mobil. Kita akan berangkat. Hampir di kenangan manusia warung lihat tutup. Oke geng, seperti ini bangunan yang sudah dilakukan di lantai 1. Sebelum ada kusennya masih belum ada. Ya, seperti ini di dalamnya, akan tetapi sudah dipakai untuk salat berjamaah bagi para mualaf yang ada di desa ini. Seperti ini. Oke, jadi seperti ini proses pembangunan di lantai 2. Beberapa persen. Seperti ini, mari kita lihat. Tiga. Alhamdulillah kita sudah berada di Dusun Muaralaung, Desa Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar. Dalam rangka melaksanakan program dakwah, yaitu pembinaan akidah para mualaf dan meneruskan pembangunan mushola Al-Basit. Al-Basit yang ini sedang dalam pengerjaan pembangunannya, yang 4 bulan yang lalu baru sekitar 30%. Nah, hari ini kita membawa tim dari Banjarmasin untuk memberikan bantuan, antara lain beberapa biji kurang lebih 30 buah kitab suci Al-Quran beserta terjemahan, bantuan dari
Bank Rakyat Indonesia Syariah Banjarmasin. Kemudian ada beberapa kardos buku agama Islam untuk dibagikan nanti kepada para mualaf dan rangka nambah pengetahuan mereka tentang Islam. Kemudian material kita sudah kirim duluan, kita kirim dari Kandangan ke Banjarmasin sini. Kita ambil jarak tempuh yang paling dekat daripada Banjarmasin. Agenda kita berikutnya besok mungkin kita adakan penyuluhan pada para mualaf dan penyerahan secara simbolis bantuan yang bersumber dari para donatur hasil dari penggalangan infak dan zakat muslimin muslimat yang ada di Kalimantan Selatan yang sejak 4 bulan yang lalu sudah kami mulai dan bisa digunakan pada hari ini. Kemudian selanjutnya insyaallah ini akan finish nanti ya beberapa bulan ke depan lah, insyaallah selesai. Mungkin tinggal finishingnya saja. Jadi dari Lajismu masih mengharapkan sebenarnya uluran tangan dari para donatur, karena satu sak semen, seluncur besi, dan sekian tumpuk pasir kalau nanti berdiri musola ini dengan kokoh dan dimanfaatkan dengan sebagai tempat ibadah, antara lain salat 5 waktu, mungkin juga pelajaran agama untuk TPA anak-anak, orang dewasa, majlis taklim dan sebagainya, perayaan-perayaan hari besar Islam. Tentunya ini pahalanya akan mengalir pada yang berikan sedekah sampai di akhirat. Itu jangan segan-segan untuk memberikan sedekah. Sebaiknya untuk pembangunan atau pembinaan para mualaf ini. Menyesal nantinya kalau nyawa sudah sampai ke tenggorokan, dia akan bisa lagi terulang untuk memberikan sedekah. Sedetik pun tidak bisa lagi kita akan memberikan sedekah. Itu ya, yang mengharapkan, semua berharap agar penyelesaian pembangunan ini nanti bisa finish sampai 100%. Barangkali yang finishingnya nanti mungkin sound system, cat mencat, kemudian jendela, pintu, kaca mengaca, kemudian sound system dan sajadah barangkali itu yang barangkali perlu masih mengharapkan bantuan dari para donatur. Saya kira itu sebagai laporan dari kami tim Lajismu Al-Quran, dan untuk selanjutnya bisa berjalan lancar. Alhamdulillah kami sudah sampai di Paramasan. Alhamdulillah. Okay. Mungkin Bapak bisa bercerita sedikit tentang asal usul dari Musala Al-Basit ini tadinya. Oh, enggak, asal usulnya Pak begini. Kemarin kan dulu di sini tidak ada musala, tidak ada tempat sholat. Nah, dulu tuh Abah Ulun hijrah ke sini betukang rumah. Nah, betul melihat di sini kan ada muslimnya beberapa orang, ada mualaf beberapa orang. Kemudian Sidin berinisiatif dengan kawan-kawan hendak membangun musala. Nah, lalu dibangunlah musala waktu itu 6x6. Nah, dibangun itu kemarin, alhamdulillah kan di sini nakawa sambil yang berjemaah dan lain sebagainya. Nah, dengan beriringnya waktu, maka musala tersebut karena kayu dan jepukan, lalu direnovasi total. Ya, nah kayak ini jadinya Pak. Nah, jadi karena ini renovasi total dan beton, kemudian dananya memerlukan dana yang banyak, tentunya sudah jalan 3 tahun ini Pak, belum selesai karena dananya kan bantuan sesuai daya masyarakat, kan ada yang membantu sedikit terkumpul. Nah, lalu kita bangunkan. Jumlah penduduk di Paramasan bawah ini berapa Pak kira-kira?
Kalau jumlahnya Pak sekitar 3 ribuan lah totalnya sampai ke ujung sana. Nah, cuma mayoritasnya masih Dayak Kaharingan masih. Nah, Agama Islamnya berapa orang kira-kira? Berapa ratus? Agama Islamnya urutan kedua setelah Kaharingan. Nggih, urutan ketiganya ya Bukannya lah, sudah Kaharingan nggih. Alhamdulillah. Tempat ibadah khusus di Desa Peramasan bawah ini tempat ibadah Langgar ada 3, kemudian masjid ada 2. Nah, kalau balai Kaharingan itu ada 11 buah. Wah, banyak buahnya. Banyak buahnya. Nggih. Itu agama ini ya, animisme ya betul. Nggih, Kaharingan lah. Kaharingan, nggih, agama Kaharingan. Nah, kemudian kalau ini gereja itu Pak ada yang sudah aktif 3 buah, kemudian ada yang proses pembangunan itu ada 2 buah. Jadi jumlahnya 5 ya. Masjid ada 2, salah Langgar ada 3. Sama lah, banding lah. Nggih. Nah, jadi alhamdulillah kan rencana musala ulun sini kalau jadi. Nah, berkat ini bantuan Lajismo juga dari Banjarmasin, nah mudah-mudahan cepat selesai dan nantinya di sini difokuskan untuk kegiatan pembelajaran pembinaan mu'alaf dan juga pembinaan tika Al-Qur'an Pak. Apa harapan Ustaz Pani kalau sudah selesai ini untuk jamaah di sini, mu'alaf di sini? Nah, artinya mau bersentuh berjamaah gitu ya. Nggih. Harapan kita Pak, nah kita bisa menampung kerjasama bersama karena di sini lawan bubuhan mu'alaf rencana pembinaan mu'alaf secara khusus di tempat sini. Artinya secara khusus tuh kayak ada digabung dengan orang-orang umum gitu nah. Harus orang-orang mu'alaf aja. Mu'alaf aja. Nah, harapan kita dengan adanya pembinaan secara khusus itu, kita berharap mu'alaf ini bisa berwawasan tentang ilmu agama, khususnya agama yang diyakininya nang hanyar gitu Pak. Dalaman minggu tadi Pak, alhamdulillah 2 orang pulang berislam. Pulang Islamakan. Mantap. Dan banyak sudah orang Islam kan? Alhamdulillah Pak. 2 orang berislam. Jadi mudah-mudahan. Ini kayaknya sepertinya ya, masih kekurangan ustaz ya sini ya. Nah, itu masalahnya Pak. Guru Pani sendiri gitu. Itu masalahnya di sini Pak. Ulun lawan ada 1 kawan juga yang lulusan pamangkih juga di Palima sana. Jadi berduaan tuh Pak? Berduaan kami. Begiliran nah, ada yang ustadz nang orang Martapura, tapi Pak karena rumahnya di Martapura kan terkadangnya boleh kita nah. Iya. Parak lah. Kita begini di sini kan alhamdulillah kan. Sudah berapa tahun Ustadz Pani di sini? Ulun di sini setelah keluar dari pondok pesantren kemarin tahun 2006. Oh, udah lama Pak. Langsung ulun mengabdi di sini. Alhamdulillah. Iya. Jadi anak-anak lahir di sini semua ya? Lahir di sini semua. Alhamdulillah. Apa yang akan disampaikan kepada donatur terutama? Yang pertama ulun menyampaikan atas nama pengurus Langgar Al-Basid mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua para donatur yang berpartisipasi membantu program kegiatan Lajismo. Program kegiatan daripada Lajismo yang membantu untuk kelancaran pembangunan Langgar atau Musala Al-Basid di Dusun Munggulahong. Nah, sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang diinfakkan kepada kami mudah-mudahan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan pula kami dari Lajismo berharap kepada para donator tidak berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan ada ini kelanjutannya masih banyak lagi yang naik. Terutama finishingnya mungkin nanti sound systemnya mungkin jendela kaca pintu belum ada kan? Nah, selain kubah mungkin juga ya. Kubah ya juga ya. Mudah-mudahan bantuan yang diberikan di Lajismo ini mencukupi gitu. Tidak ya seadanya dulu lah. Paling ada kan terbentuk sudah. Ya. Nah, kemudian rencana kita silaturahim dengan para mu'alaf. Tadi sudah ulun buatkan undangan. Sudah ulun cetak undangan dan sudah ulun tunjuk ada koordinator mu'alaf sudah dibagiakannya ke pihak mu'alaf masing-masing. Jadi rencana pertemuannya kita silaturahimnya malam hari ini setelah sholat isya. Nah, cuma ulun ajak untuk sholat maghrib dan isya berjamaah di musala kita. Nah, jadi kita ada membawa ustadz juga dari Banjarmasin. Mudah-mudahan nanti bisa tausiah sebentar lah. Nah, alhamdulillah.
Selain membagi apa Al-Quran itu Nggih, dan buku-buku pelajaran nggih, agama Islam. alhamdulillah Itu ada di mobil itu banyak. Nggih, iya. Jadi ada 2 kardus buku-buku pelajaran Nah, agama itu nggih, terima kasih benar Pak. dan 28 biji kitab suci Al-Quran. Nggih. Nah, Itu terima kasih benar. bantuan dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Banjar Masin, Oh, cabang nggih. Ahmad Yani. Nggih. Nggih. Yang baru tuh Pak, yang baru di toko, ambil di toko. Nggih. Alhamdulillah. Ya. Heeh. Nanti harapan ini tolong sampaikan ya kemarin apa yang diperlukan dari mualaf sini, Nggih. bantuan khususnya yang menyangkut pembinaan akidah. Nggih. Mungkin buku apa yang diperlukan, Nggih. karena rupanya yang lebih tahu Nggih. kebutuhan daripada. Yang perlu banget Pak yang Pang ai buku tuntunan surat lengkap. Oh gitu. Jadi iya. ada kan bahasa Arabnya, ada yang bahasa Indonesianya. Indonesianya. Ya, Nah, itu nggih. Ya, insyaallah. Nggih. Adakan. Ini kan ulun ada pembinaan mualaf di email setiap malam Sabtu Pak, Oh, rutin. email ya. Nggih, di email. Kalau di sini setiap hari Jumat pagi di Oh, musala sini. Oh iya. Itu rutin Pak, setiap hari Seminggu Jumat sekali pagi. ya? Seminggu sekali. Iya. Jadi di email seminggu sekali, kemudian di Islamic Center di Benjing seminggu sekali. Oh, Benjing. Jadi seminggu tuh 3 kali kananya. Oh iya. Nggih, putarannya kan. Lumayan lah. Nggih. Jadi kemarin ulun belikan secara pribadi nang buku tuntunan salat, ulun bagiakan. Alhamdulillah Pak. Sebagian mereka sudah bisa sholat gitu nah. Alhamdulillah. Nah, bisa sholat sudah. Ya. Alhamdulillah buku Baik tuntunan dewasa sholat maupun anak-anaknya ya. Nggih. Iya. Alhamdulillah Pak. Nggih. Adalah satu rumah itu beda agama adalah. Ada juga lah. ada beda agama nggih. Ada Islam, ada Kristen, ada Kaharingan. Islam, ada Kaharingan. Oh, iya. Nggih. Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz Fani bisa lah merayu-rayu atau bagaimana caranya Nggih. akan Tolong penyembuhan doa aja Pak. sehingga Nggih. mualaf di sini lebih bertambah banyak gitu. Nggih, mudah-mudahan Pak tolong doa aja, mudah-mudahan Amin. kami disehatkan badan juga. Ini Dan bisa gampang-gampang membina amat, ini mualaf. cukup susah juga ya. Harus ada metode tersendiri ini Pak Nggih, Fani ini. nggih. Tapi karena Pak Fani udah lama di sini, jadi orang sudah pada tahu kan Nggih, alhamdulillah. siapa itu Pak Fani. Alhamdulillah ya. Berkomunikasi mudah lah gitu. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Jadi malam hari ini kita insya Allah. Ini mata pencarian dulu apa di sini Pak? Yang pokok Pak? Tani kan rata-rata tani. Saya lihat tuh ada keminting apa tadi? Keminting tuh ya hasil Kebun kebun lah. hasil kebun. Keminting itu nih pas musim buahnya Pak. Musim guguran gitu nah. Keminting. Kemudian ini ada pesanan teman malah. Iya. Adalah kira-kira mualaf yang terlantar, artinya yang di bawah garis kemiskinan Pak. Atau anak yatim piatu yang perlu dapat bantuan, kita masukkan pondok panti asuhan. Ada lagi kira. Namun kita bawa aja langsung nanti. Atau nanti dijemput ke sini. Iya. Kalau ada yatim. Nah, kayaknya malam ini kita bisa koordinasi dengan Koordinasi para mualaf nih. lah, oh iya, Siapa iya. tahu anaknya kan ada yang Ada yang berminat gitu. Mau disekolahkan, kami sekolahkan nanti. Nggih. Nah, itu mantap tuh Pak. Iya. Nggih. Supaya kasihan lah, tertampung lah gitu kan. Nggih. Pendidikannya itu. Nggih, kalau mualaf ada Pak, mualaf termasuk di bawah binaan ulun juga, ada bedu tuh hapang orang itu. Dua. Kemarin datang ke rumah ulun sini nih. Guru aja. Kawak aja ulun ini jadi usulakan ada bedah rumah aja ulakan pondok-pondok aja. Sebelum ini kan ada bisi rumah aja sih Den. Ada rumah 4 anak aja anak belain aja. Jangan kawa aja para ke masjid nyaman ulun aja 4 sambiang nyaman. Ini peramasan bawah juga lah. Peramasan bawah juga. Oh iya. Nggih, bedu lagi bini mualaf Pak. Insyaallah kita bicarakan nanti di sana. Artinya bedah rumah biar nang ala kadernya cuma kan hitungannya nang rumah layak lah itu. Nggih. Nah, ada riot gitu nah. Nggih. Sidin kada ada bisa rumah 4 anak kan nah. Jadi sidin hendak cakanya ada sidin nang bedah rumah. Kemarin Pak alhamdulillah ada dibantu oleh Besnas Kabupaten Banjar. Besnas ya. Dia membantu bedah rumah 1 buah. Iya. Tapi itu untuk kaum masjid. Dia sudah dibuatkan kerjasamanya lawan ulun juga kemarin kan. Terus sudah 80% berak selesai sudah bedah rumah kaum. Nggih. Ya insyaallah nanti kita akan perhatikan lah. Iya. Nah, terima kasih banyak Pak. Ulun himung bener pian datangan ke sini nggih. Julun jadi ka datang ini himung bener nggih. Ya cukup dulu lah. Nggih, ya terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت سهلا. ربنا أوفقنا أن نذكر علينا وعلى والدينا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan rabbina amat ya Rabbi wajidah ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalal karim wajib sultan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hormat Bapak Ustaz Rifani selaku pembimbing agama Islam di Peramasan bawah sini, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua yang ada di Peramasan bawah, yang hadir maupun yang tidak hadir, yang berbahagia, yang sehat-sehat semua, alhamdulillah ceria, wajahnya berseri-seri sehabis melaksanakan ibadah sholat maghrib dan isya berjamaah. Karena dicatat oleh malaikat-malaikat untuk sudah melakukan ibadah kewajiban rukun Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita istiqamah selalu bersalat jamaah di mushola Al-Basit, apalagi nanti sebentar lagi akan rampung selesai. Ya Jidinda selaku ketua Lajismo Al-Burkan Banjarmasin. Yang kedua, Ustadz Haji Ahmad Fitri Rusli selaku Ustadz dan Dewan, salah satu Dewan di Lajismo Al-Burkan. Kemudian Saudara Wija Abdi selaku bagian penggalangan dana. Kemudian yang mengodak itu adalah Mas Dar namanya. Mas Dar ini orang jauh sebenarnya dari Balikpapan, tapi berdiam di Banjarmasin karena kuliah di UIN Antasari. Ini selaku sekretaris dan bagian humas komunikasi. Makanya beliau suka ini sorot-sorot foto-foto. Yang terakhir kami berlima, di samping diri saya Saudara Husaini. Ini juga merupakan salah satu anggota tim. Jadi mohon maaf kami ini berseragam putih-putih ini. Ini seragam kebesaran Lajismo. Coba kan diberikan lah, jangannya ada sepertiga di lempar itu lah. Nah Lajismo ini, maaf topinya balik karena sepertiga pici. Jadi pici ganti pici dan topi. Bapak, Ibu, saudara sekalian, adik-adikku yang tersayang, wah ini pasti ini anu santri TPA ya Pak ya, TPA Al-Quran, alhamdulillah. Lajismo itu adalah sebuah perkumpulan, organisasi, lembaga yang menghimpun dana-dana yang bersumber dari infak, sedekah, wakaf, zakat, sumbangan dan sebagainya. Itu dihimpun dari ya kaum muslimin lah, yang rela hati, yang ringan tangan, dermawan, menyumbang, membantu. Nah, kemudian Lajismo, lembaga amal infak dan sedekah, zakat, amal infak dan sedekah. Lajismo, lembaga zakat, infak dan sedekah. Jadi ada infaknya, ada zakatnya sana, sedekahnya ada, lengkap. MO itu adalah Muhammadiyah, sebuah organisasi besar di Indonesia ini yang bergerak di bidang keislaman. Ya, ada Lajismo, ada Lajisno, no kan, ada ulama, ada Bajarnas, Basnas itu nasional sifatnya, Badan Amil Zakat Nasional. Nah itulah. Nah, salah satu program kami adalah selain menggalang dana juga menyalurkan. Tentu ya, bukan hanya menghimpun dana saja masuk kantong ada. Jadi sebentar aja di tempat kami itu dananya itu
kami salurkan kembali kepada yang mustahik menerimanya. Delapan asnaf itu adalah fukara wa miskin, ya, fakir miskin. Kemudian ibnu sabil, ya. Kemudian apalagi mu'alaf termasuk. Nah, mu'alaf. Salah satu dari 8 itu adalah mu'alaf juga termasuk. Kemudian apalagi fisabilillah, ya tadi ya itu masuknya. Kemudian apalagi ada 8 itu amil. Ya, kami berada di amil. Ada lagi apalagi satunya? Hah? Garib berikut. Nah, jadi 8 asnaf yang berhak menerimanya. Di luar itu kada boleh. Nah, bukan yang kada boleh, artinya menyalahi apa yang ditentukan tetapkan di dalam Al-Quran. Al-Quran sudah mengatakan demikian. Nah, kami punya program, alhamdulillah, di Paramasan ini, yaitu pembinaan akidah para mualaf dan meneruskan pembangunan ini, alhamdulillah, ya. Jadi ada salah satu lajismo yang mempunyai perhatian kepada Paramasan bawah. Ini inspirasi ini berasal dari mahasiswa KKN kami, YAIN, yang dulu bertugas di sini. Jadi kita hanya melanjutkan. Alhamdulillah dari 4 bulan kami bergerak, penggalangan dana dapat sekitar 50 juta yang akan diserahkan ke Al-Basit, ke Paramasan bawah ini. Antara lain untuk meneruskan pembangunan masalah ini dan pembinaan akidah. Selain itu, kami juga akan menyerahkan bantuan langsung kepada tangan-tangan mualaf nanti sebagian dana lah. Ya, sebagian dana. Ya, mungkin jangan dilihat amplopnya, lihatlah isinya. Allah akan kami serahkan pada malam ini juga. Kemudian kami membawa juga 28 biji buah Al-Quran beserta terjemahannya. Nanti siapa yang beruntung 28 biji saja, nanti mungkin dikoordinasikan oleh Ustadz Ripani yang mendapatkan. Karena ini terbatas ya, mohon maaf, tidak semua dapat, hanya 28 orang. Ya, 28 orang. Ini baru nih kitab suci Al-Quran baru yang ada terjemahannya. Kemudian 2 kardus buku-buku bekas, buku-buku layak pakai, pelajaran agama Islam. Jadi dari sini Bapak Ibu anak-anakku sekalian bisa memperdalam, mengkaji ilmu agama Islam. Nah, saya kira itu aja, tidak terlalu panjang lebar ya, karena masih banyak lagi nanti akan disampaikan, terutama tausiahnya Ustadz Haji Ahmad Fitri Rusli. Demikianlah, saya kira, mohon maaf atas kesalahan hilafnya dan terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua rombongan atau ketua pengurus Majlismu Al-Furqan Banjarmasin yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa berhadir di tengah-tengah kita. Kemudian juga yang kita hormati dan kita muliakan guru kita, narasumber yang akan memberikan siraman rohani pada malam hari ini, Haji Ustadz Fitri, yang datang bersama rombongan juga termasuk pengurus di Majlismu Al-Furqan dan seluruh rombongan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kepada Tuhan yang saya bertahan, yang menghormati para tokoh masyarakat, para bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, dan khusus yang Allah hormati
Ketua Koordinator Mu'alaf saudara kita Ardianto, yang juga beliau ini adalah mu'alaf yang hadir malam hari ini, dan yang Allah hormati dan ulun sayangi semuanya para mu'alaf yang hadir malam hari ini ataupun yang tidak mu'alaf yang juga hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa berhadir bersilaturahim, berkumpul bersama-sama di langgar kita Al-Basit, Dusun Membangun Desa Paramasan Bawah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Malam hari ini kita kedatangan tamu yang terhormat, rombongan Najis Mu'al Furqan yang datang dari Banjarmasin, yang sekiranya berhadir ke tempat kita untuk bersilaturahim dan juga untuk melihat keadaan bangunan langgar kita yang mana masih banyak proses yang perlu dibenahi pembangunannya, kurang lebih sekitar kurang lebih 55% sudah berjalan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kelimpahan umat kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang menjadikan langkah beliau hingga yaumil kiamat. Para hadirin jemaah langgar Al-Basit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ulun atas nama pengurus langgar Al-Basit sekaligus ulun koordinator mu'alaf Kecamatan Paramasan, pertama-tama menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rombongan yang hadir pada kesempatan hari ini, yaitu rombongan Najis Mu'al Furqan dari Banjarmasin yang sekiranya datang dan bersilaturahim mengilangi kami. Lebih khusus kita malam hari ini bertemu dengan para mu'alaf. Nah, ini sebagian ada mu'alaf yang ulun kisahkan tadi yang hanya minggu tadi Islam malam Kamis tadi. Nah, itu ada ngarannya Muhammad Tohre. Coba Muhammad Tohre berdiri. Nah, ini malam Kamis tadi ulun diselamatkan. Nah, ini Muhammad Tohre yang malam tadi ulun diselamatkan hanya tamat SMP. Kemudian juga yang ulun ucapkan terima kasih kepada koordinator mu'alaf Bapak Ardianto yang sidin bersedia untuk menjadi koordinator, yang mana koordinator ini berkelanjutan nantinya apabila ada pembinaan mu'alaf atau ada kegiatan-kegiatan kita yang berkenaan dengan mu'alaf, maka koordinasinya ulun dengan ketua koordinator Bapak Ardianto dari Bunglaho. Karena ini sudah ulun bentuk koordinator, tiap-tiap dusun ada koordinator mu'alaf. Jadi kalau ada kegiatan kita yang berkenaan dengan pembinaan mu'alaf, nah tinggal ulun memuntik koordinatornya. Kalau di Bencing itu koordinatornya Lidir. Nah kalau di Imbel itu Bapak Mas Rane, dan kalau di dusun Jenang Muling itu Ustadz Ahmad Rosmiani. Nah koordinator di Palima itu Ustadz Mardiansyah, koordinator mu'alaf. Nah, kemudian juga kedatangan rombongan Najis ini perlu sampaikan bahwa mereka ini membantu pembangunan langgar kita yang kemarin sudah diberikan, itu ada yang dibilang bata ringan. Nah, beta ringan dan juga masih ada di toko ringan belum diambil, itu ada atap dan juga tasro. Nah, perlu juga belum sampaikan bahwa bantuan dari rombongan Najismo ini bukan bentuk uang tunai. Nah, supaya masyarakat ini tahu lah, kalau uang tunai kan betul ulun mencakupi duitnya ya Allah. Nah, duitnya ini ulun kadang mencakupi, jadi cuma apa yang ditukar hanya membeli ke toko. Nah, apa yang ditukar ambil, kemudian karena pilihannya mentransfer dananya ke toko. Jadi duit itu bukan bentuk cash kalau ada kita. Nah supaya masyarakat tahu. Dan ulun berterima kasih benar karena ini sangat menggantung kepada pembangunan ini.
Nah, sangat membentuk. Karena pembangunan kita ini kemarin Pak yang membawa napi sama tukang apa namanya tuh? Nang okor sama apa tuh? Tukang lah. Nah, kemarin berapa tuh perkiraan si Din? Nah, 160-an udah perkiraan yang tuntung. Nah, karena kapalannya ini udah ada bertakun kapala langgar ini kapalanya itu harganya 45 juta satu biji, makanya 2 biji. Nah, 2 biji jadi perlu dana sekitar 65 juta itu kapalanya aja lawan halus di muka. Nah, cuma amunnya ada kapala untuk sementara ada bapak juga. Nanti kita asal jangan nanti bilang selawar ada kapala. Nah, jadi mungkin ini hanya yang belum sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya, dan dimohon kepada kita semua untuk menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita. Mungkin guru bisa diberikan pencerahan, himbau kepada para mualaf dan kepada kami sebelah yang ada di sini. Mungkin ini hanya yang belum sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang sebelumnya kami hormati Ustaz Ahmad Irfani sebagai tokoh agama di Desa Parmasan bawah ini, dan juga yang terhormat Ketua Majelis Al-Qur'an Bapak Dr. Sedi Jadi Indar, kemudian Bapak Husaini, Saudara Reza Abdi selaku ketua acara, dan juga Mas Dar selaku fotografer pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kesehatan kepada kita sertaan. Jadi kita bisa berkumpul di Mushola Al-Basit ini, di Langgar Al-Basit ini dalam rangka bersilaturahim. Silaturahim di antara kita sesama muslim, baik yang mu'allaf maupun yang tidak mu'allaf, semuanya kita dalam satu kesatuan, yakni dalam ukhuwah Islamiyah yang harus kita kembangkan, yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar nanti ketika kita di akhir hayat kita dalam keadaan dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ibu-ibu dan bapak sekalian, dibangunnya Islam itu ada 5 dasar. Bunyal Islam wal khamsin. Dibina Islam itu ada 5 dasar. Syahadatu an la ilaha illallah, aqimis shalah wa atuz zakat wa shaum ramadan hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kalau dulu ibu sekalian, dulu zaman kanak-kanak ingat, kalau sholat kita itu kan ada 5. Islam itu kan dalam hal bilangan sholat, I-nya Isya, S-nya subuh, L-nya lohor, A-nya asar, M-nya maghrib. Apabila hilang sebutnya I-nya aja, berarti bukan Islam, adanya Islam. S-nya pulang tertinggal sholat salat subuhnya jadi apa? Islam. Lama lohor pulang kada tagawe jadi iyam. Kada tagawe orang asarnya mati jadi. Kada tagawe bertahan. Jadi Islam itu dibina atas 5 dasar. Nah, jadi pertama tadi kalau Islam itu ada 5 huruf. Pertama tadi Isya, S-nya subuh, L-nya lohor, lohor sama dengan asa, S sama dengan zohor,
kemudian asar, M-nya maghrib. Itu selalu diberikan didikan kepada waktu kelas 1 SD itu. Jadi takutan benar. Apabila 5 huruf itu kata gawi. Bapak Ibu sekalian, yang tahu ada corona ini kan terjadi di negara Cina. Ada namanya kota Xinjiang, di mana sebagian seluruh umat Islam di Xinjiang itu tidak ada yang mati. Ayo Bapak Ibu sekalian, corona itu berasal dari Cina. Di kota Xinjiang, seluruh umat Islam di kota Xinjiang itu tidak ada yang mati. Kenapa? Mungkin siapa tahu? Kenapa? Taat pada, dan ia selalu melakukan wudhu. Nah, jadi sebenarnya ketika orang mau masuk rumah cuci tangan, itu 14 abad yang lalu Rasulullah sudah mengajarkan itu. Jadi 14 abad 1400 tahun yang lalu cuci tangan, basuh kaki, bertutup, ya kan? Itu diajarkan oleh Nabi kita sejak 14, bukan hari ini aja. Nah, bukan hari ini aja. Jadi sudah lawas itu. Nah, jadi kenapa tidak meninggal, tidak mati, tidak karena bahaya corona? Karena setiap waktu dia mencuci muka dengan berwudu. Nah, satu lagi, kenapa Jenderal Sudirman itu walaupun jantungnya sudah kena tembak, Jenderal Sudirman masih hidup? Ayo, apa jimat yang beliau pakai? Jenderal Sudirman pakai jimat? Jimatnya tahulah. Kenapa Jenderal Sudirman itu sudah ditembak, jantung tetap hidup? Jenderal Sudirman itu kan salah seorang pejuang, ya kan, memerdekakan negara kita. Ayo, Jenderal Sudirman, pahlawan. Pertama, jimat beliau adalah wudhu tidak pernah lepas, selalu berwudhu. Kemudian jimat beliau apa yang kedua? Sholat tepat waktu. Yang ketiga apa? Yang ketiga, beliau bersifat ikhlas. Berjuang bukan untuk minta pamrih. Ustadz Ahmad Rifani, ya kan, yang mengaji Ustadz Ahmad Rifani, Allah. Kalau sidang sugih, anak sugih, nang kami kirim tuh. Kalau ada sidang, pian nggak tahu juga. Nah, makanya kami mengirimi duit itu mentransfer ke toko. Nah, jadi ujar Ustadz Ahmad Rifani supaya tidak jadi fitnah. Banyak Bapak Ibu sekalian. Kada sing hutuman masjid di Banjar tuh banyak. Kenapa? Bukan hanya masuk kantung, gue kada. Masuk kantung digunakan pribadi. Siapa itu? Iblis menggoda kita. Kenapa jadi itu? Ini sebenarnya belang kambingan. Lalu ada jadi belang kambingan. Ada nang lagi di kampung syukur belang kambingan. Tuh, kawan tuh kan belang hadangan. Artinya belang hadangan tuh parai betul. Nah, nauzubillah min dzalik, kita sebagai orang yang sudah bersahadat, kita sudah bersaksi bahwasanya Allah itu sebagai Tuhan kita dan Rasul itu sebagai Rasulullah Allah. Nah, itu gimana aja? Bapak Ibu sekalian kenal dengan namanya Bilal bin Rabah. Ya kan, 14 abad yang silam itu di zaman Rasul. Muazzin Rasulullah. Ya kan? Bagus muazzin Rasulullah. Coba bayangkan di apa? Dibujuk rayu oleh kafir Quraisy. Padahal batu sudah berada di dada. Tapi apa kata Bilal? Ahad. Itu yang dibilangnya. Itu yang disambut. Ya kan? Artinya, Bilal bin Rabah, ikam hakun mati kan? Bila kada hakun mati, beri macam-macam. Punya harta yang banyak, perempuan yang cantik, ya kan? Yang bungas. Padahal dengan Bilal bin Rabah orang kulit hitam. Tapi dengan keteguhan ingin mematikan Rasulullah Fatimah, tetap ahad, tetap istiqomah. Akhirnya dimatikan oleh Rasulullah Fatimah.
Inginkah kita seperti begitu? Ingin. Apapun kita untuk kebaikan ini tantangan luar biasa. Seperti tadi Ustaz Ridwan ini tantangan luar biasa. Ya kan? Iblis ini menggoda terus. Oh, seperti mandi tuh banjar mengirim duit. Gasan apa biar baik? Gasan seorang aja. Ini bukan main. Oh. Bukan main. Sama kita seperti orang yang sudah masuk Islam. Mu'alaf itu kan orang yang baru masuk Islam. Tantangan luar biasa. Tapi bagi kita istiqomah, selalu kita ingat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya akan menjadi penghuni surga. Inginkah kita Bapak Ibu sekalian? Kalau ingin, hendak bertahan. Nah, pencapaian ingin masuk surga itu luar biasa tantangannya. Godaannya luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ulun aja di Banjar itu sebagai panitia korban, orang bayar, transfer dan sebagainya. Kalau hendak sudah, tapi kada hendak baik. Kadang-kadang di balik gaji kita julung, artinya kada hendak gaji ya Allah aja kita bagawe juga. Bagawe kita ada aja pencarian baju dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi di Bina Islam itu ada 5 dasar. Pertama tadi syahadat. Kalau kita sudah meyakinkan, bersahadat, berjanji bahwa Allah itu adalah Tuhan kita dan Nabi kita Muhammad SAW sebagai pesuruh dan pesuruh Allah, maka kita jalankan. Banyak Rasul itu dan puasa itu kewajiban bagi kita. Kemudian zakat. Zakat ini kalau kita sudah punya kelebihan, punya sampai nisab, bahuma misalnya dapat 10 balik 2,5%. Selalu balik berapa? Ya, anunya tuh zakatnya, ya kan? 2,5% kita zakati. Untuk apa? Untuk fakir miskin. Kalau itu sudah kelebihan nisab. Kemudian terakhir apa? Pergi haji. Dulu ulun tahun 2012 pergi haji mendaftar 2008. Bapak tahun ini 2008 kita mendaftar pun kadek. Mana duitnya aja? Padahal sudah mungkin kalau tolak haji tanah aja. Kita mendaftar dulu 2008 tuh. 2008 mendaftar pada saat itu hanya 20 juta. Nah, 20 juta. 2008 tambah 5 tahun berarti 2013. Akhirnya Bapak sekalian tidak sampai 2013 berangkat 2012. Itu artinya siapa? Kesungguhan kita karena kita ikhlas bekerja, akhirnya bisa kita menginjakkan kaki di tanah suci Mekah, di Madinah maupun di Mekah. Begitu nyaman Bapak sekalian. Beribadah nyaman mana? Kada tapi uyuh. Padahal berjalan 2 pal dari penginapan ke Masjidil Haram. Dibandingkan kayak itu juga. Bapak sekalian kita doakan berkata aminah. Tulak haji bertahan. Amin. Mudah-mudahan suki bertahan. Amin. Dan hasil bumi melimpah. Amin. Awal doakan kita bertahan. Bapak sekalian, kalau di Mekah itu luar biasa. Umat ibadah nyaman, tetapi uyuh. Cuman apabila kita berpandir nang ada baik, cepat benar. Nah, kita bakal kita menyambat itu si anak itu hilang sandal. Kenapa sandal kita hilang? Coba jangan sampai di Mekah itu menyambut dengan baik. Makanya bila ada tangan potong, nang berbitaan di Mekah itu ini menyuntan. Ini kan hukum Islam di Mekah itu dilaksanakan. Bilanya menyuntan, tetap. Umum kita di penjara bro. Nah, amun kita nih di Indonesia ini menggunakan hukum Allah. Mungkin kedua di menyuntannya. Camat misalnya lah, kumpul camat 10 camat atau 20 camat rapat misalnya. Ada camat yang potong tangan. Kita nggak menggunakan hukum Islam, berarti camat itu korupsi. Nah, ya kalau 20 camat, tapi camat ada yang potong tangan, berarti camat itu korupsi. Meskipun banyak yang potong tangan, batis, nampakat. Karena hukum Islam diberlakukan. Ulun pernah habis sholat duha di Masjidil Haram, bagian bulek Bombay bini kan jam 10-an dah.
Ulun ini tersambat orang Turki di depan tuh nah. Orang Turki itu lagi bini, dek itu orang Turki itu nah. Kada sayang sandalan. Kenapa? Jadi bini ulun mungkin tertinggal. Sekalinya kada apa-apa sandal ulun pakai. Menyambat nama baiknya. Nah, tapi belum ada keanehan bagi ulun. Pas mengantar mayat dibaki, habis menyemayangkan di Masjid Nabawi, ulun 4 mengantar mayat dibaki, baju ulun tangga. Orang-orang Turki itu kan tinggi. Nah, pas naik ke jembatan Baki, kuburan di Madinah, sandal ulun dijejak orang belakang tuh. Sudah lasakan aja lagi. Lasakan. Jadi semua di sana tuh jangan kita anak-anak menggerutu, jangan anak bersambut dengan baik, ya Allah. Apalagi bang lahir ini audubin dari ada hajinya haji apa yo? Haji mardut. Haji kada diterima, audubin dari sandalnya ulun pada tadi, alhamdulillah lah dengan keajaiban Allah. Hadirnya sandal tadi dihigat tembok. Ulun eras lah. Ulun biar boleh berjalan. Panas kan luar biasa Allah. Di sana tuh panas luar biasa. Alhamdulillah boleh itu pada jauh ibadah jejak tadi menghadangnya sandal di situ. Siapa menghadap sandal itu menghadap siapa bu? Allah bu. Nah, lewat manusia. Nah, tak asa kita yakin dia eras dengan 5 dasar tadi. Insya Allah kita gawe dengan sebaik-baiknya. Bagawi kita baik, jujur, sholat tepat waktu, insya Allah murah rezeki kita. Insya Allah kita sehat gue. Orang-orang panjang umur tuh lihat aja, orang bagawi sungsong, limbah tuh orang ajan ajan bermandang, gawe satu mat gue kita menghadap Allah. Banyak nikmat Allah itu kita pakai, kita gunakan. Di surah Ar-Rahman tuh berkali-kali Allah mengatakan fabi ayyi ala ya rabbikum tukatiban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Banyak sudah gue. Oh kita kawa menghirup udara segar. Kawa kita artinya tuh mandi dengan nyaman berjalan kawa. Coba Bapak Ibu sekalian lah istilahnya tuh nah kita ini kada Bapak nikmat Allah berikan ini sudah luar biasa. Hidung kita ke bawah. Ya Allah, gigi kita kada panjang, kuku aja yang panjang. Angin lubang hidung kita ke atas kayak Bapak. Jadi Ustaz Ridwan tadi untung di kepala di bawah kan? Artinya jadi Ustaz Ridwan biar aja kada kepala di atas. Nah, ibu jangan ada kayu gue, biar suge keisi motor Arab. Motor Alphard, tapi kan bakal kalah. Takutan beginian. Kalau barak roge mau ngawinnya, Pak. Ya belum tahu, belum tahu. Bapak Ibu sekalian, kira-kira ulun singkat saja ulang, karena ada lagi kita pemutaran film sebagai pembicaraan bagi kita, dan ulun sangat berterima kasih atas kehadiran ibu-ibu bapak sekalian pada malam ini. Kita mudah-mudahan meminta kepada Allah, mudah-mudahan semua saudara-saudara kita malam ini diberikan keistiqomahan, selalu tabah dalam menghadapi hidup ini, dan ibu sekalian dimudahkan rezeki oleh Allah, panjang umur, dan kawa kita tulak haji barataan. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, kita sama-sama menyaksikan ini adik kita yang bernama Imirda dan juga Salma. Dua orang anak ini sudah belajar mengaji di sini. Yang kakaknya ini sudah di kelas 4, yang adiknya masih di kelas 1. Nah, atas permintaan orang tuanya bahwa malam hari ini kita diislamkan secara resmi, diajari dua syahadat. Nah, ini orang tuanya masih beragama keringan. Kita doakan mudah-mudahan orang tuanya dapat hidayah dan bisa bersama-sama bersama kita seiman dan seragama. Untuk memimpin
Keislaman telah memberikan 2 kalimat syahadat. Kami mintakan kepada guru kita Haji Ahmad Titik. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, mari kita saksikan bersama-sama keislaman dua orang anak pada malam hari ini. Mudah-mudahan dilakukan mereka dan menjalankan Islam yang sebenarnya. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya Allah sebagai Tuhanku dan Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah. Asyhadu an la ilaha illallah Tunggal kalimatan aja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya Allah sebagai Tuhanku dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah. Apa ini? Itu ya. Jaja. Quran nggak kasih? فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي ya habibi. Sidin buju-buju berdakwah dan Sidin bisa mengharumkan desa dia. Ada lagi nggak? Ibu sini ibu. Assalamualaikum Pak. Biola. Ya, ibu lagi. Ibunya apa kira-kira kata ibu? Ngajar panjang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya memperjuangkan agama Islam, memperjuangkan agama Islam harus sabar. Harus apa ya jurang tuh? Apa tuh bahasa Indonesia? Jurang artinya aja ya. Artinya bahwa agama Islam nih kayak apa yo? Ilmunya tuh banyak, harus sabar. Harus ngarang di luar nih banyak orangnya pandir-pandir urang tuh harus disaring. Benar. Tatang-taguk lah membahasa kami gitu nah. Benar. Jangan ya. Masa panjang. Lanjut. Lagi. Ada gimana singkat aja tadi? Ada aku Gimana Nal? Bisa. Oke, dan gimana Ibu? Oke Kang? Silakan berdua berdiri. Ayo, apa sih? Ayo. Berdiri. Jadi anak yang saleh dan salehah betul-betul. أنت في الوجدان حي أنت للعينين